Hai semua. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari Rombel G Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang angkatan 2022. Di sini kami akan membawakan video pembelajaran pendalaman materi matematika dengan materi aksioma, yaitu definisi dan prinsip awal. Dengan segala hormat, saya tunjukkan untuk dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nursiwi Nugraheni. Perkenalkan, saya sendiri Nanda Noviasari. Tentunya di sini saya tidak akan sendirian karena ada tim saya. Yang pertama ada Vernika Setio Trihayuningsih, Kofifah Indriani, Susilo Wahyu Adi Pratama, dan Muhammad Naufal Alim. Untuk mengawali video pembelajaran kali ini, mari kita belajar tentang pengertian aksioma. Apakah di sini kalian sudah mengetahui aksioma itu? Aksioma atau pernyataan pangkal merupakan suatu pernyataan yang kita sepakati kebenarannya. Pernyataan yang kita terima dalam aksioma bersifat umum dan tanpa perlu kita buktikan. Contohnya, yang pertama, untuk semua bilangan real X dan Y, berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Pernyataan ini selanjutnya dikenal sebagai hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, jika diberikan dua titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Yang ketiga, apabila suatu garis dan suatu bidang memiliki dua atau lebih titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Untuk selanjutnya, klasifikasi aksioma. Aksioma diklasifikasikan menjadi 3, yaitu material, formal, dan diformalkan. Material artinya unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan dengan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Formal artinya unsur dikosongkan dari arti, tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Antara lain masih bermaknanya kata atau dan sebagaimananya dalam logika. Diformalkan artinya semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna. Sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Pengertian sistem aksioma. Sistem aksioma adalah sistem penerapan dalam matematika dari berbagai metode logika atas kelompok unsur, relasi, dan operasi. Dalam proses penalaran matematika, suatu rumus atau teorema matematika terdiri dari berbagai hipotesis dan kesimpulan. Sistem aksiomatik juga bisa didefinisikan sebagai suatu cara atau prosedur untuk membuktikan bahwa suatu hasil dapat berupa teorema atau lainnya yang didapat dari percobaan atau observasi atau pengamatan intuitif itu benar. Bukti adalah rangkaian sederhana dari pernyataan-pernyataan yang dapat diikuti secara logis dari suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya. Dari rangkaian pernyataan-pernyataan tersebut, maka sistem aksiomatik juga dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari undefined term yang di dalamnya terdapat aksioma-aksioma. Materi berikutnya adalah mengenai jenis-jenis sistem aksioma. Yang pertama ada istilah tak didefinisikan, merupakan istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri tidak didefinisikan tetapi dideskripsikan. Contohnya pada sistem matematika tertentu dikenal istilah tak terdefinisi seperti himpunan, titik, garis, dan juga bidang. Yang kedua ada istilah definisi, merupakan istilah yang digunakan dalam sistem, bukan istilah dasar, dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Dalam suatu definisi, jika berarti jika dan hanya jika. Suatu definisi yang baik mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, jelas, tepat, dan mempunyai satu makna. Yang kedua, hanya menggunakan istilah dasar atau yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, konsisten dalam setiap kasus mempunyai arti yang sama. Dan yang terakhir ada jangkauannya cukup luas untuk dapat memuat sebanyak mungkin objek dari sistem. Yang ketiga ada aksioma atau postulat, adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Aksioma hanya memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya.
Sekelompok aksioma dalam suatu sistem harus konsisten, dapat membangun suatu sistem tersebut, dan tidak saling bertentangan. Yang terakhir adalah teorema. Adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dapat dibuktikan. Suatu teorema terdiri dari beberapa hipotesis dan juga kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar, istilah terdefinisi, aksioma, dan juga pernyataan benar lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang definisi. Pengertian definisi sendiri menurut KBBI merupakan suatu rumusan mengenai ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi dalam matematika merupakan suatu pernyataan yang terkait dengan konsep tertentu yang merupakan suatu hasil kesepakatan bersama, atau bisa juga diartikan sebagai suatu konsep dalam matematika untuk memperkenalkan nama suatu pembicaraan tentang geometri. Sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat beberapa konsep yang tidak diberi definisi, seperti titik, garis, serta bidang yang tidak memiliki definisi dalam kajian geometri. Contoh dari definisi sendiri adalah yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Yang kedua adalah nilai dari 0 atau 0 faktorial adalah 1. Yang ketiga, suatu bilangan bulat n membagi habis bilangan bulat m dinotasikan n membagi m jika terdapat bilangan bulat k sehingga m sama dengan kn. Suatu segitiga disebut segitiga sama kaki jika dua sisinya sama panjang. B. Keterikatan, aksioma, postulat, dan definisi. Jadi ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama, definisi digunakan untuk memberikan arti dan pemahaman yang jelas tentang suatu konsep atau objek dalam matematika. Lalu, postulat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teorema-teorema dalam suatu sistem matematika. Nah, dan teorema-teorema tersebut bisa digunakan untuk membuktikan konsep-konsep dalam matematika. Selanjutnya, aksioma digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan konsep-konsep dalam suatu sistem matematika, dan konsep tersebut dapat digunakan untuk membangun teorema-teorema matematika. Jadi, ketiga hal tersebut akan sering berkaitan satu sama lain. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip awal. Apa sih prinsip awal itu? Prinsip awal geometri adalah pernyataan yang diterima sebagai benar tanpa pembuktian dan digunakan sebagai dasar dalam membuktikan teorema serta konstruksi geometri. Prinsip awal sendiri terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu harus diterima sebagai benar, jadi tidak boleh salah. Yang kedua harus penting dan memiliki implikasi yang luas dalam matematika. Dan yang ketiga adalah harus konsisten dengan aksioma dan prinsip lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip awal garis. Yang pertama yaitu garis. Garis lurus panjang tak terbatas. Jika pada garis lurus terletak titik A dan B, maka garis tersebut disebut dengan garis AB. Garis lurus juga bisa dinyatakan dengan huruf kecil seperti G, H, I, J, K, L, dan sebagainya. Bagian garis di antara A dan B disebut dengan ruas atau segmen garis AB yang bandingnya terbang kedua yaitu sudut. Jika dua garis lurus berpotongan disebut dengan titik, maka terdapat 4 buah sudut. Pada gambar di bawah, titik A disebut dengan titik sudut, serta AB dan AC disebut dengan kaki-kaki sudut. Sudut dinyatakan dengan sudut A atau BAC atau sudut CAB dengan titik sudut selalu ditulis di tengah. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi, kami minta maaf. Bye and see you on top.